Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah laniyatil qabul tamu selama insyaallah Ramadan wa bi niyatin Allah al-karim yaftah alaina futuhul arifin wa yafaqihna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawi salafuna salih. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi ajma'in. Tsumma ila khususan ma'alif hadal kitab al-allama Habib Muhammad bin Ali al-Hadrami usuli wa furi tsumma ila masyayikhina wa masyayikhina fid din Allah yu'ti darajati fil jannah wa yanfa'u bi barakati musrarihim wa qarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu. At-tafriqatu bainal qadamain. Sunnah yang ke-230, yakni sunnah ketika melaksanakan sujud. At-tafriqatu bainal qadamain, yakni merenggangkan antara dua telapak kaki. Antakuna qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Jadi sunnahnya ketika sujud itu enggak rapat kakinya, tapi direnggangkan seukuran sejengkal. Jadi kalau secara hitungan dari berdiri kita renggang, ruku posisi begini, begitu sujud tetap begini, cuma dibalik aja. Jadi gampangnya begitu. Jadi sunnahnya tetap merenggangkan. Kemudian juga at-tafriqatu baina rukbatain antakuna shibran, juga merenggangkan antara dua lutut, dan sunnahnya seukuran satu jengkal. Begitu juga at-tafriqatu bainal fakhidain antakuna qadra shibrin aidan, merenggangkan antara dua paha. Antakuna qadra shibrin aidan, seukuran sama satu jengkal. Jadi semuanya tuh, kakinya, telapak kaki, lutut, kemudian juga pahanya sama-sama satu jengkal. Jadi wa idza sajada farraja baina fakhidai ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidai. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Humaid. Jadi beliau itu merenggangkan antara kedua pahanya, merenggangkan kedua lututnya, juga merenggangkan daripada lengan tangannya. Jadi gak nempel dengan paha atau dengan perutnya. Jadi agak jauh antara perut dengan paha, juga jauh, nggak ditempelin. Artinya nggak sujud, nggak apa begitu, agak renggang sedikit, tapi tidak juga terlalu jauh. Sujud sini kepalanya sampai kejauhan, kelebihan juga. Ya over itu, ya kelebihan juga kurang bagus. Ya, jadi yang dimaksud lurus itu bukan lurus akhirnya terlalu panjang, kan? Jadi ya kira-kira membentuk sudut 45 derajat gitu ya. Jadi sujud begitu, nggak usah terlalu panjang gitu. Kalau segini saya kira cukup udah ini. Ya,
jangan udah segini masih kurang aja sujudnya, panjangan itu berarti. Ya, jadi normal-normal aja sholat, normal-normal aja, nggak perlu sampai sujud terlalu jauh gitu. Ya, yang kira-kira jatuhnya ketika lutut. Jadi sunnahnya kan lutut dulu, baru tangan dalam mazhab Syafi'i. Udah, jadi nggak usah sampai lutut panjangin lagi gitu. Sejatuhnya tangan dari situ di sujud. Itu lebih mempermudah sholat kita dibanding kita harus menyusahkan diri kita untuk menggapai tempat sujud lebih panjang lagi, bahkan sampai nyundul kaki orang nanti. Ya. Kemudian wadul kafaini hadwal mankibaini, meletakkan dua telapak tangan sejajar dengan dua bahunya. Jadi saat sujud begitu. Jadi sujud sejajar, enggak di pala, enggak juga di pertengahan badan, tapi sejajar saja dengan pundak. Itu ketika dia sujud. Al-i'timadu 'ala kafain, dan bertumpunya di atas dua tapak tangan. Kepalanya ditekan sedikit, tapi yang jadi tumpuan utama tapak tangannya, bukan kepalanya. Sehingga kalau kepalanya sampai ketekan banget, akhirnya hitam banget, kurang bagus. Wah, ini tanda sujud? Enggak. Dulu ahli sujud enggak pada begitu. Ya, bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu meledek orang yang jidatnya sampai hitam itu, karena sujud itu enggak sampai begitu. Min athari sujud, tanda-tanda sujud itu orang-orang yang punya tanda sujud, lihat air mukanya enak, wajahnya cerah. Jadi lebih enak dipandang itu orang-orang ahli sujud. Antaranya bukannya karena jidatnya karena kelamaan nempel akhirnya itu enggak begitu. Ya. Jadi tetap tumpuan utamanya tangan, kepala tetap menekan sedikit. Menekannya seperti apa? Yang kira-kira kapas ditaruh, ditekan kepalanya itu kapas keenet, ya kempes. Nah, udah cukup segitu aja. Kemudian doa asabi'il yadain, sunnahnya merapatkan dua jari-jari dua tangannya begini. Jadi lagi sujud nggak begini, semua fokus kepada arah kiblat gitu. Jadi rapat ya, nggak begini, rapat. Itu sunnahnya rapat. Antakuna al-asabi'u mansuratan, dan jarinya itu nggak dikepal, lebar aja terbuka begini dan dalam keadaan merapat gitu. Sehingga posisinya nanti menghadap kiblat. Dan sunnahnya nasbul qadamain, menegakkan kedua kakinya, kedua kakinya dalam keadaan tegak, dan sunnahnya dalam keadaan terbuka bagi laki-laki. Jadi kalau dia sholatnya pakai kos kaki, nah itu dia nggak dapat sunnahnya. Sunnahnya telapak kakinya terbuka untuk laki-laki. Kalau perempuan wajib tertutup. Ya, jadi sunnahnya terbuka. Kalau dia pakai kain atau pakai gamis semuanya, nah sunnahnya mengeluarkan kedua telapak kakinya dari gamis ini. Jadi jangan sampai ketutup oleh gamis ataupun oleh kain, biar terbuka. Itu sunnahnya gitu. Ya, dan sunnahnya lima jarinya itu baik kanan maupun kiri semuanya nekuk ke arah kiblat. Jadi kaki jarinya ketekuk semua ke arah kiblat. Itu sunnahnya. Tapi kalau nggak bisa, minimal satu, karena wajib satu jari dari kanan, satu jari dari kiri. Sunnahnya 5 jari kanan, 5 jari kiri, semuanya nekuk menghadap arah kiblat. Al-i'timadu 'ala butuni asabi'il qadamain, dan menjadi tumpuan tuh jari-jari kakinya. Itu sunnahnya begitu, sunnahnya. Jadi lebih bagus. Kemudian yustahabbu, disunnahkan fathul ainaini,
membuka kedua matanya fi sujud saat sujud hatta tasjuda ma'ahu wa yulhaqu bihi ruku, sehingga dia sujud ya posisi yaitu dalam keadaan melek, begitu juga ruku dalam keadaan melek, bukan merem ya. Nah, terkait melek atau merem itu ulama beda pendapat. Disunahkan kita itu melihat tempat sujud ya, sunnahnya melihat fokus tempat sujud, berarti kita nggak merem. Kalau meninggalkan melihat dari tempat sujud khilaful aula, artinya tidak dapat sunnah, tidak juga sampai berderajat makruh. Itu namanya hukumnya khilaful aula. Sampai di depan Ka'bah pun sunnahnya adalah melihat tempat sujud ya, sebagai ulama, kecuali yang baru melihat Ka'bah, maka sunnahnya saat sholat dia pandang Ka'bah. Kalau udah sering, ya katakan dia umroh, udah sering dah katakan 2 hari udah melihat 10 kali, itu ya 10 kali Ka'bah. Atau dia sholat sunnah terus pandang Ka'bah, maka kalau udah banyak, tetap yang sunnahnya lebih afdal melihat tempat sujud gitu. Jadi dalam keadaan melek ya, melihat, enggak dalam keadaan merem. Kecuali jika tempat sujudnya itu sesuatu yang bisa melalaikan, gambar-gambarnya melalaikan, maka lebih utama merem. Gak usah melihat kalau gitu, merem ya, itu lebih bagus. Nah, dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu ada yang mengatakan makruh memejamkan mata saat sholat. Tetapi kata Imam Nawawi, kaul yang terpilih, pendapat yang terpilih tidak makruh selama dia tidak takut berbahaya. Kalau dia sholat merem takut bahaya, maka makruh. Ya, umpamanya dia sholat di suatu tempat yang barangkali ular lewat itu segala macam, maka lebih baik melek gitu ya, tidak merem. Jadi itu diantara kesunahan sujud, kakinya dalam kondisi tegak, itu lebar. Jadi lebarnya cukup 1 jengkal, berdiri juga lebarnya 1 jengkal. Gitu. Jadi ada saat seorang sahabat gitu ya, Uyainah bin Abdurrahman, beliau berkata, "Kuntu ma'abdi fil masjidi fara'a rajulan shafan baina qadamai." Itu saya lihat di satu masjid dengan anak saya waktu sholat, itu orang pada melebarin kaki kebuatan lebar sampai alzaqo ihdahuma bil ukhra, nempel satu kaki dengan kaki yang lainnya, jadi ditempelin. Apa kata beliau? Laqad ra'aitu fi hadzal masjid thamaniyata asyara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya sholat di masjid ini 18 tahun bareng dengan sahabat-sahabat Nabi. Ma ra'aitu ahadan minhum fa'ala hadza faqat. Tidak pernah saya lihat seorang pun yang model begitu, nempelin kaki yang satu kepada kaki yang lain. Itu kesaksian sahabat. Saya 18 tahun sama sahabat bareng ya, lihat nggak ada yang ngelakuin begitu. Nah, ini kenapa ada begitu gitu ya. Itu tahun dulu ya, zamannya tabi'in, berapa ratus tahun yang lalu. Jadi sudah pernah terjadi hal seperti itu. Maka kesunahannya tidak sampai terlalu lengkap, cukup 1 jengkal, dan tidak perlu menempel satu kaki kepada kaki yang lain. Ujungnya malah nggak khusyuk, nggak khusyuk. Ya risih juga yang pertama. Yang kedua, kadang udahnya sujud
dia berdiri nggak ketemu kakinya dicari. Nah, kadang ada juga begitu tuh. Nah, ini repot lagi nih. Sholat entah nyari ridho atau nyari kaki orang. Gitu ya. Jadi itu diantara kesunahan. Kemudian sunnah pula an yantaziral imamu fi sujudi tsani, bahwa menunggu si imam dalam sujud yang kedua, al-mutakhallifal itmamil fatihati, untuk menunggu makmum yang ketinggalan baca Fatihah, untuk memberikan kesempatan agar makmum sempurna baca Fatihah. Jadi begini, asalnya sholat berjamaah itu kita nggak boleh ketinggalan imam 2 rukun fi'li. Artinya 2 rukun fi'li, kita masih berdiri, imam ruku, i'tidal, berarti kita ketinggalan ruku, 1 rukun. Kemudian imam sujud, berarti kita ketinggalan ruku dan i'tidal. Tapi i'tidal ini namanya rukun pendek, berarti kalau bahasa gampangnya 1,5 ditambah sujud. Maka begitu imam angkat kepala dari sujud yang pertama, imam mengangkat kepala dari sujud yang pertama, kemudian makmum belum ruku, batal salatnya. Dia boleh pilih mau bareng dengan imam dengan catatan langsung dia turun sujud, atau dia mufaraqah. Kalau dia nggak melakukan sujud enggak, niat mufaraqah enggak, batal sholatnya. Jadi dia harus pilih. Begitu imam sujud, kayaknya nggak kekejar nih, keburu imam ngangkat kepala, dia belum selesai Fatihah, maka dia pilih mufaraqah, yakni niat misah dari imam, atau dia ikut sujud bareng imam, tetapi nggak dapat rakaat. Ya, ntar nambahin lagi rakaat setelah salam gitu. Itu pada dasarnya seperti itu. Tetapi ada makmum di mana dia dikasih kesempatan sampai sujud yang kedua. Tadi kan sujud pertama, imam angkat kepala dari sujud yang pertama, dia belum ruku, batal dia. Nah, tetapi ini dikasih kesempatan sampai sujud yang kedua. Kalau imam angkat kepala dari sujud yang kedua, baru dia batal. Nah, maka untuk yang model begini, ada makmum yang kayak gini, si imam sunnah nungguin baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi dipanjangin sedikit, kasih kesempatan itu makmum untuk ruku, biar sempurna Fatihahnya. Itu siapa makmum yang dikasih kesempatan sampai sujud 2 kali baru dia bisa batal? Yakni yang pertama, mangkiraatil ajzi budi, orang yang baca Fatihahnya lambat. Seumpama sholat tarawih, ada sebagian bacanya cepat imamnya, makmumnya lambat bacanya, maka dia boleh menyempurnakan Fatihahnya sampai imam sujud yang kedua. Gitu. Ya, tapi kalau imam mengangkat kepala di sujud yang kedua, batal dia. Atau dia bisa niat mufaraqah atau langsung sujud bareng imam. Kemudian orang yang ragu udah baca Fatihah apa belum? Gitu, barangkali mau sholat Jumat, imam suruhnya panjang, kita asik dengerin aja, kasihkan dengerin, imam ruku baru sadar, perasaan udah baca apa belum? Gitu. Nah, udah baca apa belum? Belum berarti. Jadi prinsipnya begitu, udah apa belum? Belum. Itu yang diambil hukumnya. Udah apa belum? Belum. Karena hukum asalnya belum. Batal apa belum? Belum. Kita udah wudu, terus kemudian ngobrol. Waktu sholat tiba, udah batal apa belum? Belum. Itu kalau ragu belum. Tapi kalau yakin, udah batal tadi, udah itu mah nggak bisa diakal-akalin ya. Kalau ragu udah apa belum? Belum. Udah wudu apa belum? Ya belum. Udah niat apa belum? Belum. Udah Fatihah apa belum? Belum. Gitu.
Udah sholat apa belum? Belum gitu. Ya, jadi ngambilnya belum. Udah batal atau belum? Belum gitu. Jadi ngambilnya belum. Itu gampang kunciannya. Nah, jadi ini dia ragu. Udah Fatihah apa belum? Belum. Maka dia baca Fatihah. Akhirnya dia baca Fatihah, belum selesai imam udah keburu sujud. Nah, maka